Ini juga familiar, mungkin ini kebanyakan kalau difilmkan gitu tentang santet ini pasti ada, yaitu rambut dan juga kuku. Penggunaan benda ini bertujuan untuk mempersulit target dalam mendapatkan jodoh. Dengan tujuan ini seperti menutup aura ataupun ini membuat seorang yang dituju itu tidak laku jodoh. Jodoh di sini kadang ada beberapa itu yang kalau tidak untuk pernikahan itu bisa juga untuk sulit jodoh menemukan pekerjaan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di Mas Guru Channel. Dan pada kesempatan kali ini banyak yang bertanya ya. Kita juga mau sharing-sharing. Pembahasan kali ini mengenai salah satu kiriman gaib ya, atau mungkin kita langsung menyebutnya santet atau teluh. Nah, setelah beberapa konten kemarin kita membahas penangkal ataupun beberapa santet itu apa. Nah, kemarin ada teman kita yang penasaran gitu ya, tanya ke saya, benda-bendanya itu apa saja sih Mas Kur ya? Ya pengen sharing tahu ya, benda apa saja yang biasanya itu menjadi media ataupun yang digunakan kita sebut dukun untuk mengirimkan ya, mengirimkan benda ini ke target seperti itu. Nah, ini memang banyak kasus ya ataupun kejadian yang ada yang terdeteksi dengan medis, ada juga yang tidak. Nah, beberapa kemarin ada yang kejadian itu waktu mungkin teman-teman masih ingat ya, bahkan ada dijuluki dengan manusia paku, bahkan ada juga yang waktu dioperasi seperti itu mengeluarkan seperti barang-barang tajam. Nah, itu beberapa kali banyak kasus itu yang sempat viral ya, dan bahkan juga ada yang nggak percaya seperti itu, apakah benda tajam itu bisa masuk ke tubuh seperti itu. Nah, ini menurut saya ini ada beberapa ya, ini sebenarnya nggak cuma yang kita sebutkan, ini ada beberapa macam-macam ya. Akan tetapi ini kita akan mungkin 10 benda yang jadi media santet atau teluh itu yang umum digunakan, ataupun banyak kejadian yang mungkin beberapa dari benda ini itu pernah saya menanganinya. Nah, mungkin kita langsung aja ya teman-teman ya, untuk bendanya itu apa saja. Nah, baik, ini di urutan yang pertama, yaitu yang biasa saya temukan juga, bahkan teman-teman juga ini sudah familiar, yaitu silet dan paku. Nah, ini silet dan paku adalah media yang sering digunakan untuk berbuat jahat. Benda tersebut dimasukkan ke dalam tubuh seseorang oleh si dukun agar korbannya merasakan sakit. Bahkan kalau kemarin saya menemukan itu paku itu yang sudah berkarat ya, jadi itu bisa menyebabkan infeksi. Bahkan menurut saya kalau dibiarkan terlalu lama ya, tidak ke praktisi ataupun tidak ke dokter, itu bisa fatalnya itu menyebabkan kematian ya. Nah, sakit yang dirasakan oleh korban biasanya tidak bisa dibaca oleh ilmu medis. Nah, ini biasanya kadang tidak terdeteksi ya teman-teman ya. Dokter yang menangani korban tidak menemukan ada penyakit di tubuh korban, meskipun korban merasakan sakit tak tertahan. Nah, ini beberapa kasus teman-teman. Jadi setiap ada yang kontak saya gitu ya, tanya ini merasakan seperti ini, saya pastikan dulu
ke dokter itu bagaimana? Pasti ya itu. Bila ditemukan misalkan didiagnosa sebuah penyakit, ya itu berarti udah ke medis. Akan tetapi kalau yang benar-benar saya tangani itu berarti yang sudah ke dokter, bahkan di ronsen, dicek tindakan medis itu tidak ketemu penyakitnya seperti itu. Nah ini ternyata kalau ini ya mungkin sedikit sharing ya, kalau silet dan paku ini media yang saya gunakan tuh biasanya telur seperti itu. Saya pindahkan ke dalamnya, bisa juga kadang kelapa itu juga bisa untuk mengeluarkan ataupun memindahkan barangnya itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini silet dan paku. Jadi ini teman-teman juga pasti sudah familiar ya dengan benda ini untuk tujuan tertentu ya, untuk tujuan mengirimkan santet atau teluh. Nah kita langsung lanjut ke yang kedua. Ini kalau ini saya belum pernah ya menemukan, akan tetapi ini beberapa kali ada kasus juga, yaitu yang kedua ini peluru ataupun bisa dikatakan ini timah panas ya teman-teman ya. Nah, selain silet dan paku, dalam kajian ilmu hitam, peluru atau timah panas sering digunakan sebagai media perantara santet yang tidak terlihat. Orang yang terkena santet berupa peluru akan merasakan sakit perih dan terbakar. Ini kasus mungkin belum pernah ada, akan tetapi saya kalau untuk mendengarnya ataupun beberapa kali teman-teman ya itu ada yang pernah mengeluarkan ini, walaupun ini kadang cuma selongsong. Ini kayak apa ya, pernah difotokan itu bukan yang peluru yang belum ditembakkan ya, akan tetapi ini selongsongnya itu pernah teman saya yang menangani gitu. Jadi benar-benar selongsong yang dimasukkan ke dalam tubuh seperti itu. Nah baik, yang kedua tadi peluru, kita lanjut yang ketiga. Nah ini yang ketiga ini mungkin banyak juga ini yang merasakan mungkin ya, ataupun yang terkena itu selain silet dan paku, ini mungkin yang kedua yang kebanyakan ya, yaitu tanah kuburan. Benda lain yang digunakan ialah tanah kuburan. Biasanya tanah kuburan ini dikirim dengan dibungkus kain kafan. Ini dikirimkan pada malam hari dan bentuknya itu berupa bola api, yang bola api besar ya, atau biasa disebut banaspati. Efek dari kiriman ini ditujukan untuk kadang itu kebanyakan untuk merusak rumah tangga. Ini berarti kayak kemarin yang kita bahas itu tentang kiriman ataupun santet pemisah itu ya, pemisah rumah tangga. Ini medianya itu kemarin kan tidak saya sebutkan ya, cuma seperti cirinya dan caranya kalau terkena seperti apa. Lah medianya ini adalah tanah kuburan ya teman-teman ya, yang itu untuk merusak rumah tangga seseorang. Efeknya itu mereka akan merasakan emosi berkepanjangan. Ini bahkan juga bisa mengarah ke perpisahan ataupun perceraian. Jadi ini misalkan ya, kalau kan ada beberapa ya yang santet gagal itu kayak ledakan. Tetapi selain ledakan, misalkan gagal masuk kalau tanah kuburan ini, yaitu akan terdengar pasir gitu di genteng. Nah ini ternyata seperti bungkusan tanah ini itu lepas, tidak bisa masuk dan berupa pasir itu tadi ya. Jadi di atap ataupun di genteng itu kadang seperti mendengar suara pasir seperti itu. Nah baik, yang ketiga tadi ya tanah kuburan, kita lanjut ke yang keempat. Nah di yang keempat ini yaitu tulang. Nah tulang di sini kalau saya menangani kasus ada dua media tulang ya, itu bisa tulang ayam dan juga tulang kukang. Nah kemarin kita juga sudah membahas ya santet kukang itu
yang medianya menggunakan tulang ya. Kalau untuk tulang ayamnya ini bukan sembarang ayam ya. Kadang saya tuh pernah menemukan tulang yang hitam dan disinyalir itu adalah tulang ayam cemani. Nah, ini tulang ayam memang terdengar asing untuk digunakan sebagai media perantara santet. Dalam dunia perdukunan, benda ini ditujukan untuk menghancurkan bisnis seseorang hingga bangkrut. Nah, jadi ini memang kalau yang keras ya, ataupun yang efeknya itu langsung gitu, yaitu tulang kukang. Nah, tulang kukang ini menarik ya teman-teman ya. Jadi setelah menemukan tulangnya ini dibawa ke dukun ya, untuk dimantra seperti itu. Ini tulang kukangnya ini cukup digaris, untuk digaris seperti itu. Jadi si pelakunya itu mendatangi tempat usaha lawan ataupun korban ya yang dituju, dan tulang kukangnya ini cukup sebagai media tanah itu digaris seperti itu, dan itu akan menyebabkan usahanya mati, dan juga yang jelas dengan tujuan dibangkrutkan seperti itu. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang keempat tadi tulang ayam ataupun tulang kukang itu bisa menjadi media perantara santet. Yang kelima ini juga familiar, mungkin ini kebanyakan kalau difilmkan gitu tentang santet ini pasti ada, yaitu rambut dan juga kuku. Rambut dan kuku benda yang sering digunakan sebagai media perantara. Penggunaan benda ini bertujuan untuk mempersulit target dalam mendapatkan jodoh. Nah, ini yang saya ingat, saya pernah menangani 2-3 kasus ya, yang itu medianya itu menggunakan rambut ini dengan tujuan ini seperti menutup aura, ataupun ini membuat seorang yang dituju itu tidak laku jodoh. Di sini kadang ada beberapa itu yang kalau tidak untuk pernikahan itu bisa juga untuk sulit jodoh, menemukan pekerjaan juga. Ini beberapa ya kali saya menemukan kasus ini yang medianya itu rambut. Jadi ini kebanyakan ini bisa teman dekat, bisa juga keluarga, karena ini medianya harus wajib menggunakan rambut korban dan juga kalau enggak kukunya. Tapi kebanyakan kalau kuku saya belum pernah menangani ya, belum pernah menemui juga. Jadi media rambut ini kalau menyebutnya itu sudah diuntal-untal itu, jadi sudah digumpalkan ataupun diikat seperti itu. Itu yang menjadi media ya teman-teman. Kemarin itu saya pernah menangani kasus, saya keluarkan dari mulut itu benar-benar udah menggumpal atau udah diuntal-untal seperti itu. Ini untuk mempersulit target dalam mendapatkan jodoh ya teman-teman ya. Nah, setelah rambut dan kuku di urutan kelima, kita menuju ke urutan keenam, yaitu tulang kucing hitam. Tetapi ini saya belum pernah menemukan kalau untuk tulang kucing hitam ya. Yang pernah saya temukan itu tulang kukang. Tapi ini juga yang tulang kucing hitam ini untuk media juga ya teman-teman ya. Nah, kucing hitam itu biasanya dikaitkan dengan kesialan. Benda ini merupakan jimat yang paling berkhasiat dalam ilmu gaib. Jimat tulang kucing hitam bisa membuat tidak terlihat, membawa ketenaran dan mengembalikan kekasih. Namun efeknya bisa berujung kepada kematian. Nah, ini santet tulang kucing hitam ini lebih ke mungkin bisa dikatakan pelet ya teman-teman ya, ataupun untuk mengembalikan pasangan yang mungkin berselingkuh ataupun yang tidak mau menerima cinta seperti itu. Ini bahaya juga ya kalau sudah si pelaku ini menggunakan tulang kucing hitam ini, karena efeknya itu yang ditarget ataupun yang korbannya ini itu bisa depresi. Kebanyakan kasus itu
berujung pada kematiannya itu untuk mengakhiri hidup seperti itu. Nah, kita lanjut aja. Ini juga kalau yang urutan ketujuh saya belum pernah menemui, tapi bentuk bendanya saya pernah, yaitu namanya jimat tas mojo. Itu gambarannya bentuknya cuma kotak seperti itu ya, kotak kecil. Akan tetapi ini jimat ini populernya itu sebenarnya di Afrika Barat. Untuk kalau di sana ya itu untuk menolak iblis, membawa keberuntungan, menarik lawan jenis. Warna jimat tas mojo dan isinya bermacam-macam tergantung kegunaannya. Bila digunakan untuk mengikat seseorang, biasanya berisikan rambut target. Nah, ini seperti yang sebelumnya ya. Tinggal kita itu menggunakannya seperti apa. Bila untuk pelet ataupun pengasihan seperti itu menggunakan media apa yang dituju, seperti rambut korban, kuku korban juga bisa. Bahkan kalau untuk hal yang negatif untuk menyerang itu kita tinggal isikan apa gitu di tas. Jadi ini namanya tas mojo ya. Mojo itu tas mojo, jadi bentuknya hitam. Yang saya tahu itu hitam kecil persegi seperti itu. Yang waktu pembuatan itu kebanyakan dirajah dulu seperti itu. Dan ini yang informasi yang saya dapat ini pertama dipopulerkan itu malah di Afrika Barat ya. Setelah jimat tas mojo ini masih ada yang ke-8 yang saya sebelumnya tadi saya bahas, yaitu tulisan huruf Arab atau raja. Nah, ini kebanyakan juga ini yang saya temukan juga. Bahkan ini juga kemarin kita kontenkan ya, untuk apa itu jimat raja. Mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa dilihat, di scroll lagi ke bawah, itu ada pembahasan kita yang itu mengenai jimat raja ini. Bahkan kemarin Sobat Maskur Channel juga ada yang DM itu mengirimkan 2 benda yang itu ada tulisannya raja seperti itu. Nah, ini raja berisikan kertas dengan tulisan acak yang biasanya ditulis dengan huruf Arab dengan dibentuk pola tertentu. Nah, ini bukan hanya media kertas ya, ini bisa menggunakan kulit hewan, itu juga bisa. Bahkan kemarin yang Sobat Maskur Channel kirimkan itu menggunakan media kayu dan juga kertas kalau nggak salah ya itu ya. Nah, ini raja ini sebenarnya kalau yang saya tahu itu penulisannya itu sebenarnya ada di ayat Al-Quran ya. Akan tetapi ini bisa dikatakan penyalahgunaan juga. Jadi ada potongan ayat yang dibuat pola ataupun dibuat acak seperti itu. Ini agar menjadi sebuah raja ataupun tulisan itu yang bisa untuk perantara santet juga ya. Jadi ini teman-teman yang kemarin tanya ini raja itu bagus apa enggak seperti itu, tidak semua yang bertuliskan misalkan huruf Arab itu kalau sudah dirajah itu menurut saya energinya balik ke negatif seperti itu. Nah, di urutan ke-8 tadi adalah raja. Kita lanjut ke urutan 9 yaitu binatang melata. Santet juga bisa dikirimkan melalui media perantara berupa binatang buas maupun menjijikkan. Biasanya kemunculan tidak wajar dan masif. Hewan yang biasanya digunakan ialah ular, kalajengking, dan juga kelabang. Nah, ini kalau untuk hewan itu kebanyakan mungkin kelabang ya teman-teman ya yang digunakan. Bahkan mungkin teman-teman yang beberapa kali melihat mungkin di film ataupun apa itu kebanyakan itu kelabang. Akan tetapi kalau untuk di dunia ini ilmu hitam ya yang saya tahu itu bahkan kebanyakan yang saya pernah tangani itu kalajengking pernah, ular juga beberapa kali ada. Seperti juga mungkin tambahan ya untuk kaki 1000 itu juga bisa.
itu menjadi media perantara juga. Nah, misalkan ada beberapa hewan ini itu saya sarankan ya, kalau masuk ke rumah secara tiba-tiba seperti itu, tiba-tiba ada seperti binatang kelabang ataupun ada kaki seribu gitu, segera dibunuh aja teman-teman. Akan tetapi dengan catatan ya, ini jangan dibakar bunuhnya. Itu sebagai sarana juga untuk mengirimkan santet ya, jadi biar tidak tersampaikan, itu segera dibunuh, tapi dengan catatan tidak dibakar seperti itu. Nah, kita ke urutan 10 ataupun ini yang urutan yang terakhir. Ini kemarin baru viral juga, ada selebgram cilik ya, yang atau selebgram kecil itu yang kemarin viral itu, dan juga ditangani oleh Ustadz ya, Peruyah. Ini kena santet yang medianya itu buhul atau ikatan temali. Praktik pemuncak paling atas adalah buhul atau tali temali. Buhul ialah kunci pertama perjanjian dengan jin. Buhul ditaruh di tempat yang sulit ditemukan oleh sasaran santet, sehingga target tidak tahu kalau sedang menjadi sasaran. Nah, ini kalau yang buhul ataupun ikatan temali ini saya kemarin lihat pengobatan Peruyah ya oleh seorang ustadz, yang itu targetnya ataupun yang terkena itu selebgram kecil itu. Buhulnya ini ditaruh di genting ya, di genting itu, lalu beliaunya ini menemukan sebuah ikatan seperti itu, dan yang saya tahu itu benar, memang penyebutannya itu buhul seperti itu. Nah, ini juga teman-teman, kalau untuk buhul ini memang harus waspada ya, terutama ya ini kebanyakan yang mengirimkan itu sahabat juga bisa, kalau kebanyakan apalagi kasus kemarin itu juga keluarga, kadang itu medianya itu ditaruhkan di tempat yang tidak terjangkau, bisa di pojokan atau di yang kemarin kasus itu ditaruh di atas atap ya, di genting seperti itu. Nah, ini memang media ini banyak sekali ya teman-teman ya yang bisa digunakan, bahkan yang belum saya sebutkan itu masih banyak sekali sebenarnya, tetapi kita ambil 10 aja ya yang ini menjadi perbincangan gitu, yang banyak ditemui juga kasus-kasus ini. Ini cuma sekedar untuk sharing pengetahuan ya teman-teman ya, jadi apa aja gitu benda yang menjadi media santet atau teluh itu apa aja. Kalau mungkin teman-teman bertanya ya untuk agar tidak terkena atau penakalnya apa, itu bisa teman-teman scroll lagi ya di konten kami untuk penangkal santet ataupun teluh, ini sudah kami kontenkan. Yang terakhir ya, jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari bahaya santet atau teluh seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjut lagi setelah ini, ada beberapa konten lagi yang Sobat Maskur Channel sudah requestkan. Tunggu untuk konten kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.